ketika kita ingin turun ke lapangan itu terstruktur apa yang harus dilakukan sesuai garis komando lah. Kita kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali, kecuali ada beberapa hal yang harus diurus. Hari Minggu ya agak nyantai sih, palingnya nanti cek lapangan udah sejauh mana pembangunan gitu aja. Per hari ini monitoring di 7 lokasi. Program yang di lokasi itu sekarang lagi pembangunan hunian sementara, kolaborasi antara GPM sama MDMC, Minkolbi Foundation sama Peduli Insan. Kendala sih ada lah, pasti itu. Kendala mungkin di lokasi ya, lokasi pembangunan kita kadang emang jalurnya sempit sehingga mobilitas pengiriman material itu sedikit terhambat, agak lama. Apalagi titik-titiknya tersebar di dalam gang. Itu cukup menjadi hambatan sih buat kita. Aku bertahan sampai sejauh ini ya, karena yang pertama berbicara kemanusiaan itu nggak ada habisnya, apalagi kan ada tuh manusia ini makhluk sosial yang mana kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan bantuan orang lain. Mungkin dari kejadian ini sekarang saya menjadi relawan. Kita nggak tahu ke depannya apakah saya jadi penyintas atau gimana. Di Cianjur kemarin dari hari pertama kejadian tanggal 21 November dan sampai saat ini masih bertahan. Tapi ya kemarin sempat beberapa kali pulang dulu lah. Namanya punya keluarga kan harus jenguk. Ya jelas dong, kejenuhan pasti ada lah. Karena kan kemarin saya bagian di data informasi gitu. Nah, dari awal kejadian tuh ada banyak kejenuhan, tapi ya kita cobalah membuat suasana baru di setiap ada kejenuhan. Bisa obatnya istirahat, apalah yang bisa kita lakukan biar tidak jenuh gitu. Ketika di Huntara ya, kejenuhan ya, karena kan di Huntara ini kita banyaknya melibatkan pemberdayaan masyarakatnya, dimana ketika kita memberi Huntara kepada suatu keluarga, itu kan kita tidak membangunnya sendiri dari kita kan, itu kita serahkan kepada warga sebagai bentuk pemberdayaan. Agar warga ada kegiatan lah dan rasa traumanya sedikit-sedikit mulai hilang. Terus kejenuhannya ya pasti ketika tidak ada kegiatan ke lapangan, itu mungkin jenuh karena kan monitoring itu nggak setiap hari, kita kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali, kecuali ada beberapa hal yang harus diurus. Mungkin untuk cara mengobati kejenuhan itu ya kadang kita di poskor tuh ngopi, ngobrol. Ketika itu udah mulai bosan, kita mencari suasana baru, sekali-sekali keluar lah main atau apa. Itu main game gitu kan? Ya, termasuk main game sebagai bentuk obat jenuh. Kesan pasti adalah kesan selama respon Cianjur. Pertama, kita lebih banyak bersilaturahmi dengan orang-orang baru, membangun hubungan, komunikasi. Terus intinya kesan paling mendalam itu ketika warga terdampak, ketika kita datang memberi harapan dan mewujudkan harapan itu,
ada senyum bahagia dari masyarakat akan apa yang kita lakukan selama di sini. Terus saran dari pemerintah untuk pemerintah ataupun penonton ya. Untuk pemerintah ya, mudah-mudahan seluruh proses penyaluran bantuannya dapat tersalurkan lebih cepat, terutama untuk warga terdampak yang masuk ke kategori berat, karena mereka itu sudah tidak layak atau tidak nyaman lah sekarang tinggal di tenda. Banyak juga kemarin warga yang mulai sakit-sakitan, terus ya mulai tidak nyaman lah, karena kan tenda itu sebenarnya, tenda darurat itu paling efektif itu 3 bulan, karena atau ya seharusnya enggak sampai sebulan lah ditempatin, karena emang tidak layak. Terus untuk penonton di luar, untuk relawan seperti biasa ya, ketika ingin turun ke lapangan tetap jaga komunikasi, koordinasi terhadap pos koordinasi yang dibangun oleh NGO-nya masing-masing ataupun relawan individual yang ingin bergabung. Saya sarankan sih bergabung dengan NGO yang ada di lapangan. Agar apa? Agar nantinya setiap bantuan itu, ketika kita ingin turun ke lapangan itu terstruktur apa yang harus dilakukan sesuai garis komando lah. Terus tetap semangat untuk para relawan menebar kebaikan, memberi manfaat atas nama kemanusiaan lah. Karena tadi kita tidak tahu, mungkin hari ini kita jadi relawan, esok lusa kita menjadi penyintas. Oke, thank you Dar. Oke, sama-sama. Siap, bro.